Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar bersama mengenai manajemen pemasaran untuk Basic Management Development Program PT Raja Wali Nusantara Indonesia. Sebelum kita memulai lebih jauh, kita akan belajar mengenai perjalanan marketing dari history of marketing, kemudian today marketing dan tomorrow marketing. Pada slide ini adalah slide tentang Adam dan Hawa dan juga ular. Yang menjadi pertanyaan adalah siapakah marketer pertama kali kalau kita melihat pada gambar tersebut. Menjadi pertanyaan lagi adalah siapakah pelopor marketing. Kalau kita melihat dari sejarah, salah satu tokoh marketing yang paling handal kalau menurut saya pada saat pertama kali adalah Aristoteles. Dia merupakan seorang retorik yang paham betul tentang bagaimana mempengaruhi orang lain. Dan Aristoteles bisa dikatakan sebagai the living Google karena dia tahu semua hal tentang pengetahuan pada zamannya. Sejarah pemasaran sebenarnya belum sampai berumur 1 abad. Sebenarnya kalau kita melihat istilah pasar sendiri baru muncul pada awal abad 19. Dan marketing, istilah pemasaran diperkirakan baru muncul pada tahun 1930 dengan nama penjualan. Dan kalau ini meruntut dari Kamus Webster, maka istilah ini memang belum muncul marketing ini di tahun 1900 sampai 1930, baru muncul ketika 1930 di Kamus Webster tentang marketing. Jadi dapat dikatakan marketing berumurnya belum 1 abad. Pasar dan perdagangan sudah memiliki sejarah yang lama, tetapi sampai dengan era 1900-an istilah marketing belum ada. Mungkin Bapak Ibu ketika zaman tahun 1900-an mengenal beberapa ekonom, Thomas Malthus, kemudian Adam Smith, dan seterusnya. Mereka menggunakan istilah marketing untuk mengukur demand. Karena apa? Karena saat itu mereka hanya mengenal price. Harga itu terkait dengan demand dan tidak terkait dengan faktor-faktor atau variabel yang lain. Antecedent tentang pemasaran dapat saya rangkum sebagai berikut. Kapan sih ada departemen store pertama? Kapan ada iklan pertama kali di surat kabar? Kapan ada agensi yang terkait dengan iklan? Bagaimana atau kapan itu barang-barang itu ada packagingnya? Dan kapan muncul riset departemen untuk sebuah perusahaan? Para kontributor awal di bidang pemasaran. Di situ ada Ernest, ada Alfred, Julius Rosenwald, Lester Wunderman, David Ogilvy, Stanley Marcus, Edward Bernays, dan Dale Carnegie. Semua belajar dan semua menciptakan buku terkait dengan marketing, tetapi background mereka adalah mayoritas bukan dari ekonom. Mereka kebanyakan adalah dari psikolog. Mengapa marketing? Mengapa pemasaran ditampilkan dari sisi humanity? Kalau menurut saya, marketing adalah subjek yang humanis. Marketing mempengaruhi keinginan dan cara hidup kita. Perlu switch dari product oriented ke customer oriented. Jadi kalau ditanya adalah terkait dengan pertanyaan adalah perbedaan marketing dan selling apa, maka tujuan dari marketing adalah to make selling unnecessary. Saya mengutip dari pendapat Peter Drucker. Pada slide ke-10 ini kita akan membicarakan product, brand, and customer management. Bagaimana create, communicate, deliver value, target market sampai profit itu bisa diwujudkan. Lebih jauh Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa memahami apa itu beda product oriented dan customer oriented. Hati-hati, ada need, ada want, ada demand. Bapak Ibu sekalian harus bisa membedakan mana itu need, mana itu want, mana itu demand, sehingga kita bisa masuk dan mengidentifikasi nilai yang dapat memuaskan dari tujuan pembelian itu. Transformasi nilai dalam sebuah produk itu sangat beragam. Bapak Ibu bisa melakukan perdagangan di komoditas, di retail, atau di service, atau experience dengan produk yang sama, dan tentu ini memiliki harga yang berbeda.
Peran pemasaran dalam suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh sudut pandang CEO-nya. CEO yang konvensional mungkin hanya melihat price, yang berpikiran lebih maju mungkin bisa berpikiran mengenai marketing mix, yang berpikiran lebih maju lagi mungkin bisa berpikiran sebagai STP, segmented targeting dan positioning. Yang berpikiran lebih maju lagi mungkin mengatakan bahwa marketing is everything. No marketing, no customer, no business. Seorang CEO yang berpandangan sebagai 1P is everything itu berpandangan bahwa marketing terkait dengan hukum elastisitas. Harga turun, permintaan naik, harga naik, permintaan turun. Itu seorang 1P CEO point of view. Jadi Bapak Ibu sekalian harus paham betul bahwa ini merupakan suatu pandangan yang lama. Ini adalah seorang CEO yang berpandangan 4P, 4P, marketing mix. Di situ ada produk, di situ ada price, ada promotion, dan ada place. Lebih maju lagi dia berpandangannya. Berkembang lagi, ada si CEO yang mengatakan bahwa CEO ini saya butuh STP, mensegmenkan, menentukan target, dan kemudian memposisikan, segmenting, targeting, dan positioning. Dengan harapan apa? Dia bisa menemukan dan menentukan customer yang tepat. Yang terakhir adalah seorang CEO yang memiliki pandangan bahwa marketing is everything. No marketing, no customer, no business. Jadi dia benar-benar mengandalkan marketing sebagai penjamin cash flow dari perusahaan. Sekalian, 4 prinsip marketing yang bisa Bapak Ibu gunakan ada 4, yaitu yang pertama adalah specialization, differentiation, concentration, dan segmentation. Berikut akan kita bahas satu persatu. Specialisasi itu akan membahas produk Bapak Ibu sekalian itu spesialnya di mana. What product or services your product are special. Yang kedua adalah differentiation atau differentiation. Your competitive advantage-nya itu di mana? Bapak Ibu sekalian, produknya itu competitive advantage-nya di mana? Di mana area excellence-nya, superiority-nya, unique selling proposition-nya apa? Nah, pokoknya yang paling bagus, yang paling kuat dari produk Bapak Ibu sekalian itu apa? Itulah diferensiasi. Konsentrasi itu adalah bagaimana nanti Bapak itu punya produk kemudian fokus waktu, uang, sumber daya terhadap produk itu. Ya. Bagaimana Bapak nanti akan ketemu dengan customer yang ideal. Media apa yang paling Bapak Ibu gunakan? The most powerful appeal-nya itu seperti apa? Nah, itulah kira-kira kalau kita ngomong tentang konsentrasi. Keempat adalah segmentasi. Customer kita itu siapa sih? Siapa sih yang paling menghargai keunggulan dari produk Bapak Ibu sekalian? Kita harus paham dulu Bapak Ibu sekalian di sini nanti tentang demografiknya, psikografiknya, yang paling tepat, yang paling sempurna menggambarkan dari customer Bapak Ibu sekalian. Demografik nanti akan menjelaskan bagaimana umur, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, lokasi, status keluarga. Kita mendapatkan data ini, maka kita akan paham betul bahwa ketika produk itu masuk, maka demografik yang akan kita raih, yang akan kita sasar, yang akan kita tuju itu seperti apa. Dengan harapan apa? Dengan harapan bahwa pasar kita nanti akan tepat pada demografik yang ini. Psikografik akan menjelaskan tujuan, ambisi, keinginan, kebutuhan, motivasi, harapan, impian, aspirasi, keraguan, ketakutan, kekhawatiran, problem to be solved dari customer kita itu seperti apa, harapannya apa, kita paham betul, oh ini butuh seperti ini, psikografiknya seperti ini. Sekalian, pada slide berikutnya kita akan belajar mengenai tomorrow marketing. Pada tahapan awal tadi kita sudah belajar mengenai history of marketing, ada Aristoteles, ada istilah-istilah pertama kali pasar marketing itu muncul, kemudian bagaimana pemasaran tradisional itu kita lakukan, 1P, 4P, STP, MI, dan seterusnya. Sekarang kita akan memasuki pada materi terkait dengan tomorrow marketing.
Tugas tomorrow marketing adalah yang pertama adalah VUCA ready. Bagaimana dia menghadapi volatilitas, uncertainty, complexity, ambiguity, sehingga harapannya itu bisa tetap stabil. Kemudian tugas tomorrow marketing yang paling utama adalah menjaga popularitas. Bagaimana itu terjaga sehingga Bapak Ibu sekalian tetap bisa mempertahankan popularitas. Belum lebih jauh kita bicara mengenai tomorrow marketing, ini adalah pilar terkait bagaimana sebuah sinergi yang dibutuhkan supaya kita bisa bertahan di dalam tomorrow marketing. Yang pertama adalah akademik, dia akan melakukan riset atau kajian, teori base begitulah ya. Kemudian community, dia akan kolaboratif kreatif, mendorong sektor untuk kreatif, memberikan masukan kepada pemerintah. Government terkait dengan regulasi, bagaimana membentuk iklim usaha yang kondusif begitu ya. Sinergi, kemudian memberikan fasilitas insentif begitu ya. Bisnis merupakan paling gede bagiannya, porsinya. Karena apa? Karena dia memberikan produktivitas industri kreatif. Kemudian bagaimana dia mengembangkan fasilitas produksi, ada pengembangan kreativitas, perluasan promosi dan pasar, pendampingan dan pendanaan. Nah, ini harus sinergi Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya kreativitas yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Artinya ada teorinya, ada community-nya, ada government, ada bisnis yang itu saya kira akan saling terkait untuk bisa membuat ini lebih maju. Dan bisnis baru itu pasti memiliki model yang berbeda. Model lama adalah time series, linear, owning ekonomi yang kaya, yang menguasai begitu ya. On the lane ekonomi menunggu pada antrean, supply demandnya tunggal. Tidak begitu dengan pada model yang baru, real time dan eksponensial. Artinya eksponensial itu perkembangannya tidak gradual tapi cepat sekali Pak, eksponen. Kemudian yang kedua, sharing ekonomi. Ini sudah muncul Bapak Ibu sekalian ya, ada BNB dan seterusnya, Gokar, itu dan seterusnya. Semua sharing ekonomi artinya ekonomi yang berbagi akses. Kemudian on demand ekonomi, begitu diinginkan saat itu juga harus tersedia, nggak boleh nunggu begitu, konsumen nggak mau nunggu begitu ya. Yang keempat adalah supply demand dengan jejaring. Artinya apa? Kita harus kolaboratif Bapak Ibu sekalian. Kalau kita nggak kolaboratif, kita nggak akan bisa memenangkan pasar. Bapak Ibu sekalian, kita ngomong tentang VUCA. VUCA itu kan volatile, uncertainty, complexity, ambiguity. Bagaimana seorang leader harus bisa mengambil keputusan di VUCA ini? Dia harus punya vision ke depan. Dia harus understanding, paham tentang kondisi konteks bisnisnya. Clarity, jelas, dia punya data yang jelas mengambil keputusan. Agility, dia harus lincah, kalau nggak lincah, lindes. Dan itu terjadi saat ini Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian nggak lincah, goodbye gitu kan. Harus lincah. Nah, ini adalah sebagai suatu kesempatan, begitu ya. Bagaimana kita menyikapi volatility? Ya kita harus agile and proactive dalam mengambil keputusan. Bagaimana kita menghadapi uncertainty? Pakai teknologi. Teknologi seperti apa? Tanya customernya, Bapak pengalamannya butuh seperti apa? Complexity, close collaboration. Kalau kita nggak bisa menangani sendiri, ya kita kolaborasi dengan internal juga dengan eksternal yang lain. Kita bagaimana caranya supaya kita itu eksternal partinya bisa kita temukan. Ambiguity, semua ambigu, kita gunakan yang namanya teknologi informasi Pak. Ada IoT, ada artificial intelligence, kemudian ada big data. Kita gunakan semua itu supaya apa? Semua keputusan itu tidak ambigu. Semua keputusan itu tidak menjadi sesuatu yang ambigu. Dengan VUCA, threat harus kita rubah menjadi opportunity. Volatility kita ubah menjadi apa? Visibility. Semakin visi kita jauh, semakin visi kita jelas, itu kita akan bisa melihat dengan lebih tepat. Kemudian uncertainty, unconstrained, complexity, connected, kolaborasi, ambiguity, artificial intelligence. Dan ini semua memang harus didukung dengan teknologi informasi. Pada slide 32 ini menggambarkan bagaimana sih kita harus mengetahui dan bagaimana kita bisa memperkirakan. Kompleksitas kita perkirakan, gejolak kita perkirakan, tidak pasti ya kita harus bisa perkirakan, ambiguity tidak jelas ya, harus kita bisa perkirakan, dan itu semua harus kita pahami dengan knowledge. Artinya apa? Artificial intelligence, Internet of Things, big data, sebaiknya itu sudah tersedia di perusahaan kita. Sekarang bagaimana
strateginya supaya kita bisa masuk ke marketing digital saat ini, tomorrow marketing. Yang pertama, kita punya TI yang kuat. Untuk apa? Kita bisa memonitor traffic, customer or prospect itu di mana letaknya, frekuensinya bagaimana, volumenya bagaimana. Nah, kemudian fokusnya di digital marketing adalah SOI, ya, kemudian SEF, kemudian SSI. Kemudian ada smooth intersepsi, tidak berlebihan dan tidak mengganggu ya. Jangan iklannya terus mengganggu banget itu Pak ya, jangan. Itu malah bunuh diri nanti kita. Yang ketiga adalah menjaga relasi dengan customer. Artinya apa? Dalam marketing digital ini Bapak Ibu sekalian, kita harus search engine optimizer itu juga harus ngerti. Search engine yang kita gunakan di Google dan terusnya itu harus paham betul. Kalau nggak paham ya kita akan kesulitan. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian yang harus kita siapkan. Bapak Ibu sekalian, ada prinsip digital marketing yang harus Bapak Ibu sampaikan. Jangan sampai kita nggak paham ini kalau kita ngomong tomorrow marketing. Yang pertama adalah menyamakan platform dengan customer. Artinya kita harus aplikasinya user friendly dan seterusnya. Selalu berinteraksi dengan grup, optimalkan search engine ya, search engine optimizer, search engine friendly ya. Ya, kemudian stream detector kita harus paham betul itu. Kemudian find the true follower and guide to be customer. Itu prinsipnya. Values dalam pengembangan digital marketing Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kalau customer itu butuh problem solving, kita provide. Solve the problem as much as possible. Kemudian yang kedua, create emotion. Ya, ini sangat membantu ini ya. Kemudian yang ketiga, storytelling. Jadi solve the problem, engage emotion, and tell the story. Oh, saya kemarin minum kopi di Starbucks. Nah, itu artinya dia sudah storytelling Bapak Ibu sekalian. Kalau saya ngopi di Starbucks, tetap itu membanggakan. Tetapi di sisi lain, jika ada sesuatu istilahnya ya kurang pas di dalam proses environment experience-nya itu salah, maka akan sangat mudah mengkritik. Wah, toiletnya nggak bersih, kopinya kurang enak, ruangannya dan seterusnya. Nah, perusahaan yang buruk produknya akan mudah dikenal dan cepat ini, eksponensial juga. Perusahaan yang produknya sesuai dengan harapan customer akan tetap bertahan. Do a good product or services and other will advertise you did. Artinya apa saat ini itu? Saat ini namanya internet itu suatu kebutuhan dan suatu hal yang bisa membantu proses pemasaran kita. Di sisi lain, kita akan banyak hal yang mengganggu yang terkait dengan marketing digital ini Bapak Ibu sekalian. Tomorrow marketing ini. Yang pertama adalah terlalu banyak intrusi dan interupsi di dalam aplikasi. Kemudian yang kedua adalah aggregation. Di pabrik kami membuat kosmetik, di store kami menjual harapan. Nah, ini kan terlalu berlebihan ya. Kemudian hard selling, pressure selling yang ini sangat tidak disukai para pelanggan itu ya, para customer gitu ya. Buy now pay later, nah ini juga kadang mengganggu ya, karena ada nilai waktu uang begitu, ini kebanyakan mengganggu ya, banyak diprotes. Kemudian pilihan yang terlalu banyak, ini juga mengganggu karena jadi tidak fokus. Kemudian ada sesuatu yang obsolete, yang terlalu sudah tidak sesuai harapan tapi tetap direncanakan dijual begitu. Sekalian, di dalam marketing ini pun sebenarnya sudah ada istilahnya itu timbul kritik. Karena apa? Karena marketing ini kan juga humanity ya. Antara lain beberapa kritikan terhadap marketing adalah ada gap sosial. Kemudian yang kedua merusak lingkungan hidup, tidak menyejahterakan ya, ada gap yang terlalu tinggi akhirnya tidak saling menyejahterakan ya. Kemudian membayar lebih dari yang kita perlukan. Artinya kita membayar brand di situ ya. Kemudian ada hidden persuader ya, memunculkan segmentasi produk yang sebenarnya tidak ada. Kemudian mengabaikan keamanan produk. Kemudian membuat konsumen menjadi materialis, kemudian membuat konsumen terlalu berlebihan. Nah, ini kritik terhadap marketing yang mungkin Bapak Ibu sekalian bisa hati-hati di dalam membuat perencanaan marketing. Beberapa contoh yang menurut saya itu the best marketer ya, IKEA ya, barangnya mahal tetapi laku menurut saya ya.
Kemudian almarhum Steve Jobs ini juga pinter dia melihat kreativitas itu kan sebagai suatu peluang di dalam suatu masalah ya, dan Steve Jobs melihat itu. Kemudian Bill Gates, kemudian Jack Ma, kemudian Anita Roddick, The Body Shop, kemudian Jeff Bezos. Nah, ini kira-kira the best marketer yang mungkin Bapak Ibu sekalian bisa ikuti perjalanan hidupnya. Kemudian ini adalah kira-kira perusahaan Indonesia yang membanggakan kalau menurut saya ya. Ada Bank BRI, ada BNI, ada Telkom, ada Gudang Garam, ada BCA, ada Mandiri. Dan kebetulan ini semua sudah listing gitu ya. Artinya kita bisa melihat bagaimana prospek ke depannya. Dan ini merupakan perusahaan-perusahaan Indonesia yang membanggakan, yang mungkin bisa berkiprah di regional dan juga internasional.